Ini saya akan sampaikan satu inspirasi bagi Anda yang pelit atau medit, yang kikir. Semoga setelah mendengarkan ceramah ini atau inspirasi ini, Anda akan menjadi orang yang dermawan. Kalau misalnya ada seseorang yang sudah tahu bahwa cepat atau lambat dia akan meninggalkan negaranya. Misalnya dia tinggal di Indonesia. Lalu di waktu yang tidak lama lagi, dia akan tinggal untuk selamanya di Amerika. Apakah orang ini tidak berpikir untuk menukar sebagian dari uangnya atau bahkan lebih banyak dari uangnya menjadi dolar? Dengan catatan kalau di Amerika nanti rupiah tidak terpakai. Di sana yang bisa dipakai hanyalah dolar. Dan tidak ada di sana tempat penukaran uang. Jadi kalau Anda datang ke Amerika membawa rupiah, maka itu seharga kertas biasa, tidak akan pernah bisa digunakan untuk berbelanja memenuhi kebutuhan. Orang yang cerdas pasti berpikir, tentu saja dia akan menukar uangnya itu. Sebagian uangnya, bahkan sebagian besar dari uangnya itu menjadi dolar. Kenapa? Karena nanti di Amerika hanya dolar yang bermanfaat, sementara rupiah sudah tidak bermanfaat lagi. Apalagi di Amerika nanti dia hidupnya selamanya, sementara di Indonesia ini hanya singgah. Jadi kalau rupiah yang dimiliki di Indonesia ini dihabiskan semuanya, nanti setelah masuk ke Amerika dia akan menjadi gelandangan, akan menjadi gembel, tidak punya apa-apa, karena tidak ada lagi yang bisa dimanfaatkan untuk berbelanja di sana. Mari kita rubah analogi ini. Anggap saja di dunia ini seperti di Indonesia, dan di Amerika itu seperti di akhirat. Di dunia ini kita tidak akan lama. Harta yang dimiliki di dunia ini, kalau kita bawa mati, kita masuk ke akhirat, maka tidak akan ada nilainya, tidak akan ada gunanya. Harta ini akan berguna nanti di akhirat bila sudah kita konversi nilainya menjadi pahala. Sebagaimana rupiah sudah konversi menjadi dolar, sudah kita tukar menjadi dolar. Dengan berpikir seperti itu, maka orang-orang yang membutuhkan bantuan, orang-orang yang datang kepada kita meminta bantuan, itu adalah sebuah anugerah. Kenapa? Karena ini semacam money changer yang datang kepada kita. Kita kasih dia uang, maka otomatis tercatat di deposit amal kita bertambah. Di mana amal itu akan nanti kita pakai di akhirat. Memang di dunia uangnya berkurang, tapi yang berkurang itu hanya dalam pandangan kita. Sejatinya nilainya berubah, bahkan berlipat-lipat, minimal 10 kali lipat. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Biar ketika kita ingin berbagi kepada orang lain, tidak pernah merasa rugi. Karena sejatinya itu adalah untuk kita sendiri. Orang kalau sering baca Al-Quran, seringkali dijelaskan bahwa barang siapa yang berbuat baik, itu hanya untuk dirinya sendiri. Tidak pernah ada orang berkorban untuk orang lain. Tidak pernah ada orang yang merelakan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain. Tidak pernah. Sejatinya dia untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia masih berharap pamrih, minimal pamrih balasan dari Allah berupa pahala. Jadi mari kita memandang orang-orang yang datang kepada kita minta bantuan. Kita pandang ini sebagai anugerah dari Allah, money changer, media untuk kita menukar harta kita menjadi amal, atau menukar rupiah kita menjadi dolar. Karena siapa tahu tidak lama lagi kita tiba-tiba sudah bermigrasi ke Amerika, nyawa kita dicabut, roh kita terpisah dari jasad, sehingga kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk menukarkan harta yang kita punya ini. Itu ya. Jadi semoga dengan mendengarkan analogi ini, kita tidak lagi menjadi hero berkorban untuk orang lain. Kenapa? Karena sejatinya apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan untuk orang lain adalah untuk kepentingan kita sendiri. Anda sudah terinspirasi dengan video ini, ya silahkan. Silahkan Anda sebar kebaikan kepada siapa saja. Termasuk mungkin kepada saya, ya. Silahkan ya. Ini ada telepon ini, siapa tahu ini orang yang terinspirasi dan mau menyumbang. Halo, Assalamualaikum. Ya, Pak Mukidi. Ada keperluan apa Pak Mukidi ini? Oh ya. Oh ya, video saya memang bagus-bagus ya. Terus maksud Pak Mukidi ini terinspirasi terus mau nyumbang gitu? Hah? Pak Mukidi minta sumbangan? Pak Mukidi hidupnya masih tercukupi nggak? Maksudnya untuk makan masih ada? Pak Mukidi
hadis Nabi itu, barang siapa yang meminta-minta padahal masih tercukupi, maka dia itu menumpuk-numpuk api katanya. Jadi saya tidak mau lah Pak Muhyiddin ini menumpuk-numpuk api gitu. Jadi janganlah meminta-minta ya Pak Muhyiddin ya. Loh, dimatiin. Enak aja minta sumbangan. Kita bikin video aja nyari duit, dimintain duit. Ini saya bikin video biar dapat duit, malah dimintain duit.